Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah matinya kita. Meskipun Allah tahu apa yang akan kita perbuat hari ini, namun hal tersebut masih diberikan kepada kita hingga pada waktu yang ditentukan. Semoga kita bisa memanfaatkan dan mengisi dengan amal-amal terbaik kita, dan ketika kita kembali kepada Allah, Allah kabarkan berita gembira kepada kita dengan kematian yang husnul khatimah insyaallah. Selawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah, qudwah dan suri tauladan kita. Semoga kita senantiasa berpegang kepada apa yang telah diembannya dan ditinggalkan kepada kita, dan juga semoga kita termasuk di antara umat-umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teriring salam sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Rektor YN Takingan, yang kami hormati Bapak Kapolres, yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Aceh Tengah, yang kami hormati pengurus BKM Masjid Besar Kuba Bebesen, yang kami hormati hadirin, hadirat, rekan-rekan dosen, seluruh jamaah Safari Subuh Rabu Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi materi tausiah pada kesempatan singkat ini adalah terkait dengan kenapa ya kok sepertinya ketika kita diajak pada kebaikan itu agak sulit kita untuk menyahuti kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan mungkin kalau kita membandingkan antara ajakan kepada kebaikan dengan ajakan kepada keburukan, lebih mudah orang untuk mengikuti kepada keburukan, meskipun pada keburukan tersebut pun membutuhkan usaha yang lebih dibandingkan ketika mereka berbuat kebaikan. Sidang jamaah sekalian, hal tersebut sebenarnya pernah ditanyakan oleh seorang pemuda kepada Syekh Abdullah Al-Haddad, dan beliau menjawabnya di dalam kitab beliau Nasaih Al-Awaliyah, di mana beliau menyebutkan sebenarnya yang membuat kita agak sulit diajak kepada kebaikan itu ada 4 hal yang melatar belakangi sidang jamaah sekalian. Yang pertama adalah, ini penyebab kita malas, enggan kita untuk berbuat baik sidang jamaah sekalian. Ini yang pertama, beliau menyebutkan penyebabnya adalah al-jahlu, kebodohan. Dan beliau memberi solusinya adalah ilmu. Solusinya adalah ilmu terhadap kebodohan yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kebodohan sidang jamaah sekalian, ini kebodohan ini ada 2.
Ada orang yang bodoh, di sini bodoh tidak tahu bagaimana cara beramal. Kita minta kepada orang tersebut untuk membaca Al-Quran, tapi dia nggak bisa baca Quran. Gimana kita minta untuk baca Quran? Kita minta orang tersebut untuk sholat, tapi dia tidak tahu bagaimana cara sholat. Ini mereka yang tidak tahu cara beramal. Yang kedua adalah kebodohan dalam kategori mereka tidak mengetahui apa fadilah di balik amal yang mereka kerjakan. Hingga ketika mereka tidak mengetahui fadilah daripada amal perbuatan tersebut, mereka enggan untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sidang jamaah sekalian. Misalnya fadilah daripada salat subuh. Ini bukankah sabda Rasulullah SAW, jika engkau mengetahui apa yang ada pada salat subuh ini, niscaya engkau akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Ini kalau kita mengetahui fadilah daripada salat subuh sidang jamaah sekalian, maka kita akan mendatangi salat subuh tersebut meskipun dengan perlu tenaga ataupun kekuatan yang lebih yang harus kita keluarkan. Pernah kami sampaikan di mimbar yang lain sidang jamaah sekalian, terkait misalnya apa yang terjadi kepada sahabat Rasulullah SAW. Salah satu muazzin Rasulullah SAW, Abdullah bin Ummul Maktum. Ini Abdullah bin Ummul Maktum, Allah berikan kelebihan kepada beliau. Beliau tidak bisa melihat sidang jamaah sekalian, tidak bisa melihat. Hingga beliau pernah minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak saya enggak salat berjamaah dengan engkau di masjidmu ya Rasulullah? Awalnya Rasulullah mengatakan ya boleh. Kemudian Rasulullah berbalik badan kembali kepada Abdullah bin Ummul Maktum. Rasulullah bertanya kepada Abdullah, wahai Abdullah, apakah engkau mendengar azan? Kemudian Abdullah menjawab, ya wahai Rasulullah, kalau demikian gak ada keringanan kepadamu untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah bersamaku di masjid ini. Hingga akhirnya Abdullah tetap melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah. Hingga suatu ketika dalam perjalanannya dia dari rumahnya menuju masjid, dia terperosok, jatuh sidang jamaah sekalian. Ini terus dia tetap melanjutkan perjalanan ke masjid Rasulullah SAW. Dan ternyata ada kejadian aneh. Mulai besoknya, ini setiap Abdullah ingin ke masjid sidang jamaah sekalian, ada yang gandeng. Ada yang gandeng Abdullah menuju masjid. Ini. Dan ini kan timbul tanda tanya kepada Abdullah, siapa yang menggandengnya. Gandeng terus, pas Abdullah mau ke masjid ada yang gandeng terus. Kemudian ditanya, siapa engkau? Siapa engkau gerangan yang setiap aku ke masjid engkau selalu menemani aku untuk menunjukkan jalan dan lain sebagainya? Jawaban dari orang yang menggandeng tersebut membuat Abdullah terperanjak sidang jamaah sekalian. Ternyata jawabannya, dia mengatakan bahwa aku adalah iblis. Aku adalah iblis. Kaget Abdullah, Bapak Ibu sekalian. Terus ditanyakan, kalau engkau iblis, kenapa engkau mau menggandengku dalam perjalananku dari rumah menuju masjid Rasulullah SAW? Kemudian si iblis menjawab, dalam perjalananmu menuju masjid Rasulullah dan engkau terperosok, Allah telah mengampuni setengah daripada dosa yang engkau perbuat. Aku khawatir seandainya engkau kembali terperosok dalam perjalananmu menuju masjid, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang engkau lakukan, wahai Abdullah. Itu yang disampaikan oleh iblis. Ternyata sidang jamaah sekalian, mulai dari saat itu Abdullah tidak mau digandeng lagi dalam perjalanan yang menuju masjid, karena dia mengetahui fadilah daripada amal perbuatan yang sedang ia kerjakan. Demikian juga misalnya, kenapa rutinitas kita misalnya untuk membaca Al-Quran dalam setiap hari kok enggan kita melakukan? Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap huruf daripada Al-Quran tersebut adalah hasanah, kebaikan, dan setiap hasanah tersebut akan Allah ganjar
hingga 10 kali lipatan kebaikan sidang jamaah sekalian. Dan kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita hanya membaca alif lam mim. 30 ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kalau kita merutinkan, misalnya dalam satu keseharian kita 1 juz, berapa huruf dalam 1 juz tersebut sidang jamaah sekalian? Keseharian kita 3 halaman, 5 halaman, berapa kira-kira kebaikan yang akan Allah berikan dari bacaan Al-Quran kita? Kalau kita mengetahui fadilah daripada kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Demikian juga sidang jamaah sekalian. Makanya di antara ilmu yang harus kita tambah di sini adalah ilmu terhadap fadilah daripada amal-amal yang akan kita kerjakan. Maka bukankah disebutkan bahwa sebelum kita beramal adalah ilmu, termasuk ilmu dalam fadilah, hingga kita akan terus memperkuat diri kita dalam beramal, dan kita akan terhindar daripada penyakit jahil yang disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad tadi. Kemudian penyebab yang kedua sidang jamaah sekalian yang membuat kita enggan untuk beramal disebutkan oleh Imam Al-Haddad adalah dha'ful iman, lemahnya iman. Dan kemudian beliau menyebutkan penyebab daripada obat daripada lemah iman tersebut adalah tadabbur fi malakutis samawati wal ardh. Banyak-banyak kita bertadabbur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tadabbur kita terhadap alam semesta. Kenapa ada matahari, kenapa ada bulan, kenapa terjadi siang dan malam, apa yang telah Allah berikan kepada kita, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan fisik kita, Allah sempurnakan kita dengan akal, Allah sempurnakan kita dengan kelengkapan panca indera. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita indera penciuman, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita penglihatan, tadabbur kita kepada hal-hal tersebut sidang jamaah sekalian. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita terhadap tadabbur tersebut sidang jamaah sekalian. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka tadabbur terhadap kandungan daripada Al-Quran? Am ala qulubihim aghfaluha, atau memang hati mereka yang terkunci? Di dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan afala yanzurun, afala yanzuruna ilal ibil, afala yanzuruna ilal jibal, dan lain sebagainya. Tidakkah mereka melihat kepada unta? Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memaku bumi, dan lain sebagainya. Ternyata makin banyak tadabbur kita juga makin banyak ini apa maksudnya kekuatan keimanan tersebut akan tumbuh sidang jamaah sekalian. Karena kita tahu semuanya akan kita kembalikan kepada Allah, akan kita kembalikan kepada Allah. Dan di sini sebagai obat daripada lemahnya iman, kita lanjutkan adalah ini mulazamah dengan orang-orang soleh. Mulazamah kita dengan orang-orang soleh beda dengan mulazamah kita dengan orang-orang toleh sidang jemaah sekalian. Kalau kita bermulazamah dengan orang-orang soleh, ketika kita berbuat maksiat ada yang mengingatkan. Terlebih ini ada pepatah Arab yang menyebutkan nahnu ibnul bi'ah, kita ini anak lingkungan. Kalau mau lihat posisi kita itu, coba lihat lingkungan kita seperti apa, siapa yang menjadi teman kita, siapa sepergaulan kita sidang jamaah sekalian. Hingga di sini ketika kita apapun yang kita perbuat, ketika kita berada dalam komunitas-komunitas orang yang berbuat baik, ini kesadaran kita untuk berbuat baik itu akan lebih sidang jamaah sekalian. Kemudian penyebab yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad adalah ini amal, tingginya cita-cita. Banyak sekali cita-cita.
Dan cita-cita yang kita masukkan di sini adalah panjang angan-angan dalam konteks negatif. Ini misalnya panjang angan-angan, kalau kita sudah punya rumah, pingin rumah gedung. Kalau kita sudah punya Avanza, pingin Innova. Kalau sudah punya Innova, pingin Fortuner dan lain sebagainya. Ini beliau menyebutkan bahwa obat terhadap panjang angan-angan tersebut adalah mengingat kematian. Mengingat kematian. Karena dalam hadis yang lain, sidang jamaah sekalian, pernah ditanyakan kepada Rasulullah, man humul akyas, wahai Rasulullah, siapa orang-orang yang cerdas itu wahai Rasulullah? Ternyata yang cerdas bukan profesor, ternyata yang cerdas bukan doktor, ternyata yang cerdas adalah aksaruhum lil mauti dzikran, mereka yang paling banyak mengingat kematian. Di dalam hadis yang lain dengan teks yang berbeda disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah mereka-mereka yang mampu menahan hawa nafsunya, mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan mereka beramal untuk setelah hari kematian. Sidang jamaah sekalian, ini orang-orang yang cerdas. Dan ternyata kecerdasan kita tersebut, sidang jamaah sekalian, akan menjadikan kita mampu untuk mengontrol panjangnya angan-angan yang ada di dalam kepala kita. Karena ketika kita menginginkan sesuatu ini dari bisikan syaitan, kita ingatnya ujung-ujungnya kita akan mati. Ujung-ujungnya kita akan mati. Makanya sidang jamaah sekalian, kalau kita lihat pertobatan mereka orang-orang kaya, ini mereka menyedekahkan seluruh harta yang mereka miliki. Mereka sudah cukup dengan dunianya, yang mereka inginkan adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini adalah obat untuk panjangnya angan-angan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad, penyebab kita malas untuk beribadah, sidang jamaah sekalian, aklus syubhat atau amal syubhat. Banyaknya kita bersentuh dengan perkara-perkara syubhat. Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara syubhat tersebut? Yang tidak jelas mana yang halal, mana yang haramnya. Banyaknya kita memakan kertas, banyaknya mungkin kita memakan pulpen, alat-alat tulis dan lain sebagainya. Banyaknya kita menyentuh makanan-makanan yang kita tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Hingga makin banyak kita menyentuh kepada perkara-perkara syubhat tersebut, sidang jamaah sekalian, maka sifat wara dari seseorang pun akan semakin sirna. Ini kalau kita banyak menyentuh perkara-perkara syubhat. Ini kita lihat banyak orang yang pintar sekarang, banyak mereka-mereka yang bergelar doktor, banyak mereka-mereka yang bergelar profesor, banyak mereka yang bergelar entah apa gelarnya. Akan tetapi secara kualitas kewaraan orang tersebut jauh daripada apa yang diharapkan, tidak menutup kemungkinan karena banyaknya kita menyentuh kepada perkara-perkara yang syubhat. Jadi 4 nasihat yang disampaikan oleh Imam Abdullah Al-Haddad tadi, penyebab seseorang malas dalam melaksanakan ibadah demi ibadah, dan beliau juga menawarkan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi tersebut. Semoga kita mampu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sidang jamaah sekalian, hingga sisa-sisa daripada umur waktu yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk penghambaan dan pengabdian kita kepadanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa bil ma'unah wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.